Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya. Yang pertama, Ibu Dr. Syamsuduha M. Hum. Yang kedua, Ibu Andi Fatimah Junus SAG MPD. Serta dosen penguji saya. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Haja Johar Amir M. Hum. Dan yang kedua, Ibu Dr. Asia SS MPD. Saya Nisra dengan judul proposal penelitian variasi kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Dialek Enak Masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu menggunakan bahasa untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya. Bahasa Bugis adalah satu dari banyaknya bahasa-bahasa daerah yang masih bertahan di wilayah Indonesia. Penutur terbanyak bahasa Bugis berada di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis yang digunakan oleh masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba memiliki ciri berbeda dengan bahasa Bugis di daerah lain. Bahasa Bugis ini dijadikan sebagai identitas khas yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut yang didapatkan dari orang-orang terdahulu. Bahasa Bugis dipakai dan masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Desa Tibona dengan digunakannya dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakatnya, yang penuturnya mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah ujaran-ujaran dari seseorang yang menyatakan pikiran-pikiran yang mempunyai arti serta makna. Selain itu, kalimat adalah ungkapan sebuah kata atau gabungan beberapa kata yang menjadi satu kesatuan yang menunjukkan pikiran dan perasaan dari seseorang. Menurut jenisnya, kalimat terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat interrogatif. Yang ketiga, kalimat imperatif. Dan yang keempat, kalimat eksklamatif. Namun, pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada penelitian kalimat imperatif atau kalimat perintah. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang pertama oleh Friska Udaganus tahun 2019 dengan judul Tuturan Imperatif para Dosen kepada Mahasiswa PBSI Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa menggunakan kajian pragmatik, dan yang kedua oleh Irma Agustinalia tahun 2014 dengan judul Tutur Kalimat Imperatif dalam Bahasa Lisan Masyarakat Desa Somopuro, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Meskipun kedua penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni sama-sama akan mengkaji tentang penggunaan kalimat imperatif, namun terdapat perbedaan, yakni penggunaan aspek bahasa yang akan diteliti dan lokasi tempat penelitian. Selanjutnya, observasi awal. Berdasarkan observasi awal yang peneliti telah lakukan di masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba, didapatkan kalimat imperatif dalam bahasa Bugis, yakni alanga dolok lipa, yang artinya ambilkan saya sarung. Konteks ini dituturkan pada saat suami meminta diambilkan sarung kepada istrinya. Kalimat tersebut memiliki penanda alanga, yang artinya ambilkan saya, sebuah kata verba yang juga diikuti dengan penyebutan subjek saya di awal kalimat yang menunjukkan kalimat tersebut variasi kalimat imperatif meminta dengan makna meminta seseorang mengambilkan sarung untuk dipakainya. Selain alasan tersebut, peneliti tertarik meneliti penggunaan kalimat imperatif pada tuturan lisan masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba, karena belum ada yang meneliti penggunaan kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Dialek Enak di Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja variasi kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Dialek Enak di masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan variasi kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Dialek Enak masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada kajian kalimat, terutama tentang kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Dialek Enak. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran dalam bahasa Bugis mengenai kalimat imperatif. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai
variasi kalimat imperatif dalam bahasa Bugis di LNA masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba. Dan yang ketiga, penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan referensi oleh calon peneliti yang mempunyai kajian serupa. Selanjutnya, kajian pustaka dan kerangka pikir. Dengan judul variasi kalimat imperatif dalam bahasa Bugis di LNA masyarakat Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba akan dikaji mengenai sintaksis, dan yang kedua kalimat, yang ketiga variasi kalimat imperatif, yang keempat bahasa Bugis, dan yang kelima dialek. Adapun bagan kerangka pikir dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba, dengan rincian waktu selama kurang lebih 3 bulan, yakni pengumpulan data dan pengklasifikasian data. Selanjutnya, desain penelitian. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah kalimat imperatif yang diucapkan secara lisan masyarakat. Selanjutnya, definisi istilah. Adapun definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat menyuruh dan mengharapkan adanya tanggapan dari lawan bicara, yang terbagi menjadi kalimat imperatif biasa atau sebenarnya, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif pemberian izin, kalimat imperatif ajakan, dan kalimat imperatif larangan. Selanjutnya, data dan sumber data. Adapun data dalam penelitian ini adalah kalimat imperatif dalam bahasa Bugis Jalena. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba, di lingkungan keluarga, antar tetangga, tempat beribadah, dan tempat melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik simak. Metode yang dipakai demi mendapatkan data dengan menyimak penggunaan bahasa yang digunakan masyarakat. Peneliti akan melakukan penyimakan terhadap masyarakat di Desa Tibona, Kabupaten Bulukumba, yang di dalamnya terdapat tuturan kalimat imperatif. Selanjutnya, teknik rekam. Teknik rekam digunakan untuk mendapatkan data dengan cara merekam pembicaraan antara si penutur dan lawan tutur di kehidupan sosial masyarakat. Teknik ini dilakukan tanpa sepengetahuan pembicara dan lawan tuturnya. Selanjutnya, teknik catat. Teknik catat dilakukan untuk menuliskan hasil dari penyimakan dan perekaman yang telah dilakukan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dan menggunakan alat bantu, yakni berupa alat rekam dan buku dan media elektronik berupa laptop yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang didapatkan. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah hal terpenting bagi peneliti dalam melakukan usaha agar meyakinkan dan menjamin pihak lain bahwa penemuan yang dilakukan adalah asli tanpa dibuat-buat. Yang pertama, triangulasi data. Untuk menjamin keaslian data berupa kalimat imperatif, peneliti memakai sumber yakni rekaman yang diambil menggunakan handphone peneliti. Yang kedua, triangulasi metode. Triangulasi metode yakni peneliti juga memakai metode yang berbeda untuk memperoleh data yang sama. Untuk menjaga keaslian data berupa kalimat imperatif, peneliti menggunakan metode yang berbeda yakni metode simak, rekam, dan catat sehingga data yang dikumpulkan semakin kuat dan saling melengkapi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, tahap reduksi data. Tahap reduksi data yaitu memilah hal-hal yang penting yang terbagi menjadi meringkas data, yakni memilah data yang penting atau yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu melakukan proses pengklasifikasian data berdasarkan tujuan penelitian, yakni mendeskripsikan
variasi kalimat imperatif, dan yang kedua yakni tahap display data, yaitu menyajikan data ke dalam format jenisnya. Dan yang ketiga yakni tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu melakukan proses pemeriksaan ulang terhadap data awal sebagai tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan. Sekian dari saya yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.